Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahrana Niska dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 2902150006 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas UTS pada semester 2 kali ini dengan tema laporan audit independen dengan mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Yang pertama di sini apa sih yang kalian ketahui mengenai audit? Nah, jadi audit itu adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, mulai dari sistem, proses, hingga produknya. Biasanya pelaksanaan audit ini itu dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, lalu yang bersifat objektif dan tidak memihak kepada satu sama lain atau kepada siapapun. Nah, jadi secara umum tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh audit itu telah berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang berlaku. Nah, sedangkan pengertian menurut para ahli itu yang pertama di sini ada menurut ahli Sukrisno Agus 2004. Nah, menurut beliau audit ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis, sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukung yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan. Nah, sedangkan menurut Arens dan Lobeket 2003, kegiatan audit itu merupakan proses pengumpulan sekaligus evaluasi terhadap bukti informasi terukur pada suatu entitas ekonomi secara kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan bahwa informasi yang tersedia telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Next, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis audit. Yang pertama itu ada jenis audit operasional audit. Nah, jadi maksudnya operasional audit ini adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua ada audit ketaatan. Jadi audit ketaatan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan tersebut dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak eksternal. Nah, kemudian yang ketiga ada audit internal. Jadi audit internal ini itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit yang dimiliki perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Nah, yang keempat ada audit eksternal. Maksudnya audit eksternal ini itu biasanya juga audit eksternal disebut juga dengan audit independen. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan guna menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian yang kelima ada audit EDP. Jadi audit EDP ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan sistem elektronik data processing atau EDP. Nah, pelaku aktivitas audit itu disebut dengan auditor. Apa saja auditor itu? Yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada auditor pemerintah. Nah, auditor pemerintah ini adalah auditor yang sangat profesional yang bekerja di instansi pemerintahan biasanya, yang tugas pokoknya itu melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan atau financial accountability yang disajikan oleh pemerintahan. Nah, yang kedua ada auditor intern. Jadi auditor intern ini adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas utamanya itu biasanya untuk menentukan apakah kebijakan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen itu telah dipatuhi serta menentukan efisien dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi.
Nah, kemudian yang ketiga ada auditor independen. Jadi auditor independen ini adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada publik, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Next, selanjutnya ada pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. Siapa saja pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor? Yang pertama ada manajemen, lalu kemudian ada dewan komisaris dan dewan audit. Lalu yang ketiga ada auditor intern atau auditor internal. Kemudian yang keempat ada pemegang saham. Nah, berikut adalah salah satu contoh laporan audit independen pada PT Bakriland Development Tbk. Nah, jadi PT Bakriland Development Tbk ini tuh telah mengaudit laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangannya itu adalah untuk penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut. Jadi, laporan audit independen PT Bakriland ini disajikan secara wajar. Nah, kemudian di sini juga ada tanggung jawab auditor. Nah, tanggung jawab auditornya itu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasinya tersebut berdasarkan audit yang sudah mereka lakukan. Jadi, mereka melaksanakan audit itu berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, kemudian di sini juga ada opini. Jadi, menurut mereka opininya itu adalah laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar seperti yang sudah ada di atas itu. Jadi laporan audit independen PT Bakriland ini itu disajikan secara wajar berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Mungkin sekian pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.